Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, pertemuan yang kita diberikan tambahan ilmu di dalamnya. Pada episode yang lalu, pada pertemuan yang lalu ini sudah kita bahas terkait dengan ahli sunnati wal jamaah. Mengapa disebut kelompok ini ahli sunnah wal jamaah? Kenapa? Karena mereka orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah. Kenapa disebut jamaah? Karena mereka adalah orang-orang berkumpul di atas sunnah itu. Gitu kan. Jadi seolah-olah penisbatan itu untuk diri mereka sendiri gitu kan. Ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan berkumpul di atas sunnah. Gitu. Kenapa ini? Karena memang pada asalnya jamaah itu artinya perkumpulan, istima ya. Istima itu kumpul rapat gitu ya. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwa mereka ahli sunnah wal istima. Mereka adalah orang-orang yang paham dan berpegang teguh dengan sunnah dan sekaligus mereka berkumpul di atas sunnah tersebut. Mereka berkumpul di atas sunnah tersebut ya. Oleh karena itu kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ya, semua firqah, semua sekte yang ada dalam Islam ini adalah mereka ini berpecah belah. Berpecah belah, mutafariqin ya. Seperti Jahmiyah mutafariqin, Mu'tazilah mutafariqin, berpecah belah ya. Rawafidah mutafariqin, dan yang lainnya ahli ta'til, orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya juga mutafariqin, juga mereka ini berpecah belah. Lakin hadil firqah ya mujtami'atun 'alal haq. Tapi firqah ini, kelompok ini yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, senantiasa mereka berada di atas kebenaran. Ya. Wa in kana qad yahsulu bainahum khilafun, meskipun kadang terjadi juga berbeda pendapat. Khilaf. Ya, lakinnahu khilafun la yadur, itu khilaf yang tidak membahayakan mereka. Wa khilafun la yudhallilu ahaduhum al-akhara bihi. Sebuah khilaf, sebuah perbedaan yang tidak menyesatkan ya salah satu di antara mereka akan yang lain. Artinya khilaf yang memang biasa, wajar, khilaf yang natural gitu kan. Ai suduruhum tattasi'u lahu. Dada-dada mereka lapang untuk hal itu. Gitu ya. Itu terakhir yang sudah kita bahas. Sekarang kita akan lihat kelanjutan masalah ini. Ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Dikatakan tadi bahwa firqah Ahlussunnah wal Jamaah itu selalu berada atas kebenaran dan mereka tidak akan berbeda-beda. Tidak, mereka ini akan berpecah belah. Meskipun khilaf itu ada, perbedaan itu ada, tapi perbedaan itu tidak membawa mereka kepada perpecahan. Karena beda antara ikhtilaf dengan iftiraq gitu kan. Kalau ikhtilaf itu sesuatu yang memang wajar. Namanya manusia ini kan diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Gitu kan. Tapi kalau iftiraq artinya perpecahan gitu. Ya, perpecahan. Beda dia makna ikhtilaf dengan iftiraq gitu kan. Jadi kalau kita berkhilaf itu sesuatu yang sangat wajar sekali. Gitu ya. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah dikatakan mereka ini berbeda tapi tidak iftiraq gitu kan. Mereka berikhtilaf tapi tidak beriftiraq ya. Maka dikatakan di sini wa illa faqad ikhtalafu fi asya'a mimma yata'allaqu bil aqidah. Bahkan pun di internal Ahlussunnah wal Jamaah itu terjadi perbedaan pendapat ya terkait dengan beberapa hal yang terkait dengan masalah akidah. Di internal mereka, iya. Di internal Ahlussunnah wal Jamaah terjadi perbedaan pendapat. Bahkan itu terkait dengan perkara akidah. Mithlu, seperti hal ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu bi'ainihi am lam yarahu. Apakah Nabi SAW melihat Rabbnya dengan matanya apakah atau tidak dia melihatnya. Jadi perbedaan ketika beliau Isra wal Mi'raj ya, ketika beliau Mi'raj. Apakah beliau Nabi SAW melihat Rabbnya dengan matanya atau tidak, am lam yarahu, atau beliau tidak melihatnya. Ya, itu salah satu di antaranya kan perkara akidah ini. Wa misluhu di antaranya juga ya. Hal hadabul qabri alal badi war ruhi awir ruh faqad. Apakah adab kubur itu kepada badan saja dan ruh atau hanya ruh saja? Ya, apakah adab kubur itu terkait dengan badan dan ruh atau ruh saja? Wa mislu ba'dil umur yakhtalifuna fiha, dan perkara-perkara lain ya yang mereka berbeda pendapat di dalamnya. Lakinnaha masailun tu'addu far'iyatan.
Tapi itu sesungguhnya masalah-masalah yang dianggap sebagai far'iyah, sebagai cabang, ya. Binisbatil usul terhadap pokok. Jadi ini terkait dengan ini kan apa namanya? Masalah ini disebut dengan furu'iyah di dalam perkara akidah. Dan ini tidak masalah karena memang pada asalnya ya kita sepakat bahwa manusia ini suatu saat nanti orang-orang beriman akan melihat Allah Azza wa Jalla. Karena ini kasustik yang disebut. Ketika mi'rajnya Nabi SAW, apakah beliau melihat dengan Rabbnya, melihat dengan matanya, ya atau tidak, kan gitu. Apakah beliau SAW melihat dengan kedua matanya Rabbnya Allah Azza wa Jalla atau tidak? Ya, jadi ini bukan mereka menafikan bukan mereka menafikan bahwa Allah nggak bisa dilihat, bukan itu yang mereka nafikan. Jadi hanya ini kasustik bahwa Nabi SAW waktu itu apakah mereka apakah Nabi SAW melihat Rabbnya ketika Mi'raj itu apa tidak? Ya, dan ini nggak bertentangan dengan usul karena pada asalnya mereka meyakini bahwa suatu saat nanti ketika manusia berada di sorga akan melihat, dan itu nikmat yang paling terbesar. Orang-orang beriman akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Begitu ya. Kemudian juga terkait dengan masalah adab kubur. Apakah adab kubur itu di badan atau di ruh? Ini nggak bertentangan dengan asal. Kenapa? Karena asalnya mereka meyakini adab kubur itu ada bagi orang-orang yang berhak mendapatkannya. Itu ya. Jadi dibedakan, kita bisa melihat kok bahwa ini usul, ini furu gitu. Ini ini adalah pokok, ini adalah cabang. Seperti tadi, apakah adab kubur itu badan atau ruh saja? Kan mereka nggak menafikan adab kubur itu ada. Kita meyakini kok, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adab dan nikmat kubur itu ada. Tergantung kepada siapa, kan gitu. Tentu adab kubur akan sesuai, ya akan diterima mereka-mereka yang tidak memiliki orang-orang yang memiliki kesalahan dan dosa tentu. Dan nikmat akan diberikan oleh Allah mereka-mereka yang melakukan amal soleh dan pahala yang banyak, kan gitu. Itu kita yakini. Tapi masalahnya ini di ruh atau di badan. Bukan mereka menghilangkan adab kubur itu. Sama seperti tadi. Apakah perbedaan mereka kan ini kasustik. Waktu Nabi SAW Mi'raj itu. Apakah beliau melihat Rabbnya dengan matanya apa tidak gitu. Bukan mereka menafikan bahwa Allah itu nggak bisa dilihat. Karena melihat Allah, ru'yatullah. Melihat Allah itu i'tiqad kita. Bukan itu yang mereka perdebatkan. Perdebatkan adalah terkait dengan Nabi SAW melihat waktu itu apa tidak gitu. Kalau di surga nanti kita akan semuanya melihat orang-orang beriman ya, mudah-mudahan seluruh para pemirsa Salam TV dimanapun berada dan seluruh kaum mukminin ya dan kaum muslimin kaum muslimat itu akan melihat Allah SWT di surga, dan itu nikmat yang paling terbesar. Gitu. Bukan di situ khilaf mereka kan. Melihat mereka itu apakah Nabi itu aja kasustik. Dan seperti adab kubur tadi, bukan mereka menghilangkan atau menafikan yang namanya adab kubur. Hanya mereka berbeda pendapat apakah adab kubur itu akan dialami oleh ruh dan badan atau hanya ruh tok. Jadi ini dianggap sebagai masalah yang far'iyah, sebagai cabang dalam perkara akidah. Wa mislu ba'dil umur yakhtalifuna fiha, dan yang contoh sebagian perkara-perkara yang mereka berbeda pendapat. Seperti juga apakah sorga yang akan kita masuki nanti sorga yang dimasuki oleh Adam dulu apa tidak? Apa sorga yang baru gitu? Kan kita bukan menafikan sorga itu tidak ada kan? Beda ya. Apakah sorga nanti, jannah yang akan kita masuk nanti insyaallah ta'ala itu akan kita masuki sorga yang pernah ditempati oleh Adam atau sorga yang lain? Itu dianggap sebagai khilaf furu'iyah, khilaf yang terjadi dalam perkara furu', bukan dalam perkara usul dalam perkara akidah. Walaysat minal usul, dan itu bukan termasuk dari usul ya, bukan termasuk usul atau pokok-pokok dalam perkara akidah. Tsumahum, kemudian mereka Ahlussunnah wal Jamaah ma'adzalika, bersamaan dengan itu, idza ikhtalafu, apabila mereka berpendapat la yudhallu ba'duhum ba'dan, mereka tidak menyesatkan antara satu dengan yang lain. Bi khilafi ahli bidah, berbeda dengan para pelaku bidah. Kalau para pelaku bidah itu menyesatkan antara satu dengan yang lain. Adapun internal Ahlussunnah wal Jamaah, kalau memang ada perbedaan pendapat gitu kan sama mereka, maka tidak akan sampai menyesatkan karena mereka saling berlapang dada. Itu tadi karena mereka mengerti tentang ilmu. Mereka orang-orang yang mengerti tentang sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, berada di atas sunnah, berkumpul di atasnya dan seterusnya ya. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Idzan, oleh karena itu kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah,
Fahum mustami'una ala sunnati, fahum ahlu sunnati wal jamaah. Mereka itu adalah orang-orang berkumpul di atas sunnah, maka mereka itu adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ikhwati billah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Wa ulima min kalamil muallifi rahimahullah annahu la yadkhul fihim man khalafahum fi tariqatihim. Dan diketahui dari perkataan al-muallif, yaitu al-muallif di sini artinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan diketahui dari perkataan muallif rahimahullah, ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu la yadkhul fihim, bahwa tidak masuk, ya, di rombongan orang-orang ahlu sunnah itu man khalafahum, orang-orang yang menyelisihi mereka fi tariqatihim, di jalan mereka. Artinya dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahli sunnah wal jamaah, ini semakin menegaskan, ini semakin menjelaskan bahwa orang-orang yang menyelisihi mereka, ya, orang-orang yang menyelisihi mereka tidak masuk ke dalam kelompok ini, tidak masuk ke dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah. Orang-orang menyelisihi jalan mereka, orang-orang yang tidak sejalan dengan mereka, maka tidak masuk ke dalam rombongan ahli sunnah wal jamaah. Ini menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Gitu ya. Fal asy'ariyah mathalan, ya. Asy'ariyah, kelompok asy'ariyah sebagai contoh, wal maturidiyah, dan juga maturidiyah, la yu'adduna min ahli sunnah wal jamaah. Mereka tidak dianggap dari rombongan ahli sunnah wal jamaah. Fi hadzal bab, dalam perkara ini. Nah, ini dia. Perkara apa maksudnya? Perkara tentang perkara tentang yang kita sebutkan tadi. Li'annahum mukhalifuna lima kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu fi ijra'i sifatillahi subhanahu wa ta'ala ala haqiqatiha. Kenapa? Karena mereka al-asy'ariyah dan maturidiyah menyelisihi, ya, terhadap apa yang ada Nabi SAW di atasnya dan para sahabatnya tentang fi ijra'i sifatillah, tentang penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ala haqiqatiha, di atas hakikatnya. Walihada yukhti man yaqul, oleh karena itu salah orang yang mengatakan. Nanti kita jelaskan dulu ya ini ya. Jadi dari penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dapat disimpulkan, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwa mereka-mereka yang tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti Asy'ariyah, Al-Maturidiyah, dalam perkara bab dan asma dan sifat, mereka ini tidak menetapkan sebagaimana semestinya. Maka dalam perkara ini mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu ya. Dalam perkara ini, dalam perkara ya ini menetapkan asma dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengikuti cara dan metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini. Ini kata beliau. Walihada, oleh karena itu yukhti'u man yaqul, oleh karena itu keliru orang yang mengatakan inna ahlas sunnah, sesungguhnya ahlas sunnah wal jamaati salasatun. Sesungguhnya ahlas sunnah wal jamaah itu ada 3 kelompok. Salafiyun, wa asy'ariyun, wa maturidiyun, dan maturidiyah. Jadi ada yang mengatakan ahlas sunnah wal jamaah ini terdiri dari 3 kelompok. Salafiyun, ya, kemudian asy'ariyun, kemudian maturidiyun. Fahada khata', ini salah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Naqulu, kita katakan, kaifa yakunul jami'u ahla sunnati? Bagaimana semuanya bisa menjadi ahli sunnah? Wa hum mukhtalifun, sementara mereka berbeda pendapat. Famada ba'dal haqqi ila dhalal? Maka apakah ada setelah kebenaran? Maka apa yang ada setelah kebenaran kecuali hanya kesesatan? Famada ba'dal haqqi ila dhalal? Maka tidak ada, ya. Maka apakah ada setelah kebenaran kecuali hanya kesesatan? Kalau sudah melampaui dari kebenaran, apa yang ada? Ya, kesesatan. Begitu ya. Nanti insyaallah ta'ala kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an. Jadi keliru orang yang mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 3 kelompok. Salafiyun, Asy'ariyun, Maturidiyun. Kenapa? Kata Syekh, enggak bisa. Kenapa? Karena mereka berbeda pendapat. Pamada ba'dal haqqi ila dhalal? Maka apakah, ya,
maka apakah setelah kebenaran itu kecuali hanya kesesatan? Tidak ada kebenaran itu lagi, ya. Setelah kebenaran pastilah yang ada hanyalah kesesatan. Wa kaifa yakununa ahla sunnah? Maka bagaimana mereka bisa menjadi ahli sunnah? Wa kullu wahidin yaruddu 'alal akhar. Sementara masing-masing itu menolak yang lain. Hadza la yumkin. Ini enggak mungkin kata beliau. Illa idza amkana al-jam'u baina ad-diddaini. Kecuali memungkinkan mengumpulkan di antara dua yang diddaini, dua yang berbeda. Panaam itu mungkin, ya. Wa illa kalau enggak bisa mengumpulkan dua yang berbeda, ya. Fala syakka anna ahadahum wahdah wa sahibus sunnah paman huwa. Kalau nggak bisa dikumpulkan dari dua yang bertentangan, dua yang berbeda, maka nggak diragukan lagi bahwa salah seorang mereka itulah hanya dia yang menjadi ahlu sunnah. Yang lain nggak. Paman huwa siapa dia? Asy'ariyah, am maturidiyah, am salafiyah. Apakah dia kelompok asy'ariyah atau maturidiyah atau salafiyah? Naqul. Kita katakan kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, man wafaqa sunnata fahuwa sahibus sunnah. Siapa yang mencocoki, siapa yang sesuai dengan sunnah, fahuwa sahibus sunnah. Dia adalah yang sunnah. Wa man khalafa sunnah falaysa sahibus sunnah. Barang siapa yang menyelisihi sunnah, maka dia bukan termasuk ahli sunnah. Jadi yang sesuai dengan sunnah maka dia termasuk kelompok ahli sunnah. Siapa yang tidak sesuai dengan sunnah maka dia bukan kelompok sunnah. Fanahnu naqul, maka kita katakan kata beliau, as-salaf hum ahlus sunnah wal jamaah. As-salaf mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. La yasduqu al-wasfu ala ghairihim abadan, dan tidak bisa dibenarkan yakni al-wasfu sifat ini kepada selain mereka selama-lamanya. Wal kalimat ta'tabir bima'aniha, ya, dan kalimat itu mengungkapkan dengan makna-maknanya. Linandura, supaya kita melihat kaifa nusammi man khalafa ahla sunnah, ya, kaifa nusammi man khalafa sunnata ahla sunnah, ya, bagaimana wal kalimat ta'tabir bima'aniha, dan kalimat itu kan akan ta'tabir, akan menganggap, ya, bima'aniha, akan dihitung dengan makna-maknanya. Linandura, supaya kita melihat kaifa nusammi man khalafa sunnah, ya, bagaimana kita menamakan orang-orang yang menyelisih sunnah ahla sunnah sebagai seorang ahlu sunnah. Bagaimana kita bisa menamakan orang yang nyata-nyata menyelisihi sunnah lalu kita katakan dia sebagai ahlu sunnah? La yumkin, nggak mungkin. Tentu nggak mungkin dong. Wa kaifa yumkin an naqula ala an salasi tawaib mukhtalifah. Dan bagaimana mungkin kita mengatakan dari tiga kelompok yang berbeda itu innahum mustami'un, bahwa mereka semuanya berkumpul, ya. Fa ainal istima', maka di mana perkumpulannya? Orang yang tiga ini berbeda pendapat kok antara Asy'ariyah, Maturidiyah dan Salafiyah. Bagaimana bisa kita katakan mereka ini adalah berkumpul semuanya? Yang ada mengatakan semuanya adalah sunnah. Salah. Fa ahlus sunnah wal jamaati hum as-salaf mu'taqidan. Ya. Maka sesungguhnya ahlus sunnah itu wal jamaah mereka adalah para salaf. Mu'taqidan, kita yakini itu. Hatta al-mutaakhirin. Sehingga orang-orang yang terakhir ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Idza kana ala tariqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fa innahu salafi. Sehingga, ya, kita katakan ahlus sunnah wal jamaah hum adalah kaum salaf mu'taqidan, secara akidah kita yakini itu, ya. Hatta al-mutaakhir ila yaumil qiyamah, dan yang datang belakangan sampai datang hari kiamat. Idza kana, dengan catatan apabila dia berada di atas jalan Nabi dan para sahabat. Fa innahu salafi, dia adalah pengikut salaf. Jadi intinya kata beliau adalah ahlus sunnah wal jamaah itu, kalau kita mau sampaikan ya secara singkat, adalah mereka-mereka yang memang berpegang teguh dengan sunnah dan berkumpul di atas sunnah. Kan gitu. Nah, secara umum kata beliau, ada yang mengatakan bahwa ahlus sunnah itu terdiri dari tiga golongan. Golongan Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Salafiyah. Maka kita katakan tidak. Karena tiga kelompok ini berbeda satu dengan yang lain. Nggak mungkin semuanya kita katakan ahlus sunnah. Ternyata yang hanya yang menyesuaikan atau yang sesuai dengan sunnah itu hanya kelompok Salafiyah. Ya, kelompok Salafiyah. Yang memang kita lihat dalil-dalilnya dalam perkara contoh, dalam perkara asma dan sifat. Ya, Ahlus sunnah wal jamaah, ya, kaum salaf, ya, orang-orang mengikuti salaf itu menetapkan, ya, asma dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala.
sesuai dengan keagungan dan kelayakannya. Tanpa kita tahrif, tanpa kita rubah. Tanpa kita taktil, tanpa kita ingkari. Tanpa tasybih, tanpa kita serupakan dengan makhluknya. Tanpa kita takyif, tanpa kita gambarkan dan bagaimanakan. Kan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diyakini oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Oleh karena itu ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Secara singkat beliau tutup pernyataannya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah kaum salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kan begitu. 3 generasi terbaik dari umat ini. Ya, dalam perkara akidah, ibadah, yakni akhlak dan muamalah. Nah, setiap orang yang mampu mengikuti mereka sampai hari kiamat, mereka adalah kaum salaf, pengikut salaf. Mereka adalah pengikut kaum salaf. Nah, itu dia. Itu intinya. Jadi apakah Asy'ariyah dan Maturidiyah seperti itu? Kalau memang seperti itu iya, tapi kalau tidak bukan. Bukan termasuk daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam perkara kita ambil contoh di sini hanya masalah asma dan sifat. Belum lagi perkara-perkara yang lain umpamanya, ya. Jadi di sini ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ahlussunnah wal Jamaah ini sebuah sifat yang enggak semua orang bisa masuk ke dalamnya sesungguhnya. Ya, kalau klaim-klaim saja semua orang pastilah mengklaim dirinya Ahlussunnah wal Jamaah kan. Nah, semua itu. Tetapi kan sebagaimana dikatakan dalam syair Arab, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila lam tuqirra lahu bidzaka. Semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila, tapi ternyata setelah dikonfirmasi dengan Laila, toh Laila juga nggak kenal dengan mereka gitu. Kenapa mereka ini punya hubungan, mengatakan punya hubungan spesial dengan Laila, sementara ketika Laila dikonfirmasi, Laila sendiri nggak kenal mereka. Jangankan pernah ini gitu, jadi teman dekatnya. Kenal aja enggak gitu. Gimana bisa jadi teman dekat? Gitu kan. Jadi artinya di sini maksud kita di sini adalah Ahlussunnah wal Jamaah itu tegas, ada dia ada jalan yang sudah tegas ya, yang sudah dibangun oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Itu yang kita ikuti. Kalau kita mengikuti itu, itulah kita sesungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah pengikut kaum salaf. Tapi kalau tidak menyelisihi bukan. Itu dia ya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Saya kira tegas ya masalah ini bahwa firqah an-najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'a adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka lah yang orang-orang yang berkumpul di atas sunnah ya, mereka orang-orang berpegang teguh dengan sunnah, mengikuti sunnah Nabi SAW ya, mengikuti jalan dan cara Nabi SAW ya, beragama, dan begitu juga para sahabatnya radhiyallahu taala anhum wa radhahum jami'an. Ketika ada orang yang mengklaim dirinya Ahlussunnah wal Jamaah, dicek benar enggak dia sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya berakidah, ya, beribadah, berakhlak dan bermuamalah. Kalau begitu ya termasuk rombongan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ini Ahlussunnah wal Jamaah ini bukan ada kartu namanya gitu. Oh, Anda Ahlussunnah wal Jamaah, enggak begitu. Ini hanya dilihat bagaimana dia pengamalannya, bagaimana i'tiqadnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlak dan muamalahnya. Ya, semua orang pastilah ingin menjadi bagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah kan. Tapi kan nggak bisa hanya diklaim-klaim begitu. Kita pastikan diri kita adalah orang-orang yang mengikuti ya kelompok Ahlussunnah wal Jamaah dengan istiqamah tentunya mengikuti jalan Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum wa radhahum jami'an. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Qauluhu, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa lagi perkataannya? Wa huwal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi kalau kita mau rujuk ke belakang tadi kan disampaikan bahwa amma ba'du ya, di sebelumnya ya, kajian kita sebelumnya kita sampaikan kan, amma ba'du fa hadza i'tiqadu al firqati al najiyati al mansurati ila qiyamis Ahlussunnah wal Jamaah. Apa? Wa huwal iman. I'tiqad ya, i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah wahwal iman, yaitu beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal ba'si dan kebangkitan ba'dal maut setelah kematian, wal imani bil qadri khairihi wa syarrihi dan beriman kepada ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk, yang disebut dengan usulul sittah, usulul iman as-sittah, yaitu pokok-pokok keimanan yang 6 perkara. Kan begitu. Inilah i'tiqadnya Ahlussunnah wal Jamaah tentang iman. Tentang iman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada kebangkitan setelah kematian, dan beriman kepada qada dan qadar yang sering kita sebut dengan rukun iman. Ya, yang 6 perkara ini. Ini juga disebut dalam hadis Jibril ya, yang sering kita dengar di dalam kitab Arba'in Nawawiyah umpamanya dan yang lainnya.
Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lihat syarahnya. Syarahnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Hadil aqidatu as-salaha lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jawab Jibril hina sa'alahu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Inilah aqidah yang telah yang telah as-salaha. As-salaha artinya adalah yang telah ditanamkan, yang telah ditanamkan akannya oleh Nabi SAW, yang telah ditegakkan, yang sudah dibangunkan, yang sudah dibangun oleh Nabi SAW untuk kita. Ya, inilah akidah yang telah ditetapkan, yang telah diteguhkan oleh Nabi SAW, ya, ketika menjawab pertanyaan Jibril alaihi salam. Ya. Mal Islam, mal iman, mal ihsan, mata sa'ah. Ketika Jibril bertanya kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, mal Islam, apa itu Islam? Mal iman, apa itu iman? Mal ihsan, apa itu ihsan? Mata sa'ah, kapan hari kiamat itu? Fal imanu, maka yang dimaksud dengan iman di sini qala lahu, Nabi SAW mengatakan kepada Jibril, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikatnya, engkau beriman pada kitab-kitabnya, dan engkau beriman pada rasul-rasulnya dan hari akhir. Wal qadar khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada ketetapan Allah yang baik maupun yang buruk. Ini hadis riwayat Muslim, ya, dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah. Kita lihat. Al-imanu billah, beriman kepada Allah. Al-iman fil lughah, iman secara lughah, yaqulu katsirun minan nas. Kebanyakan manusia mengatakan tentang iman itu apa? Innahu tasdiq, dia adalah pembenaran. Fasadaqtu wa amantu, ma'nahuma lughatan wahid. Ya, aku benarkan, aku beriman, makna keduanya ini secara bahasa adalah satu. Ya, wa qad sabaqa lana fi tafsiri anna hadzal qaul la yasih. Dan sudah kita jelaskan, ya, sudah kita sabaqa lana, telah berlalu bagi kita fi tafsiri, dalam penjelasan anna hadzal qaul, bahwa perkataan ini la yasih, tidaklah sah. Balil imanu fil lughah, bahkan iman di dalam bahasa, secara bahasa, al-iqraru bi syai', yaitu pengakuan dengan sesuatu. Antasdiqin bihi, karena membenarkan dengannya. Ya, bidalilin, dengan dalil, annaka taqul, engkau mengatakan, amantu bikadza, aku beriman dengan ini. Ya. Wa aqrartu bikadza, aku akui dengan ini. Wa sadaqtu fulanan, dan aku benarkan si fulan. Wala taqul amantu fulanan, dan jangan kau mengatakan aku beriman kepada si fulan. Karena makna iman ini lebih dalam daripada sekedar aku benarkan. Jadi dikatakan di sini bahwa kebanyakan manusia katanya mengatakan iman itu maksudnya tasdiq, pembenaran. Ya, biman itu maksudnya adalah pembenaran. Ya, sodaqtu wa amantu maknanya satu. Dan ini sebagaimana disampaikan oleh Syekh, ini adalah sesuatu yang tidak tepat, ya, tidak benar. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Nanti kita akan lanjutkan lagi, ya, kita akan jelaskan lagi. Setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. Baik, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Jadi dikatakan tadi bahwa kebanyakan manusia mengatakan makna sodaqtu, aku benarkan, wa amantu, dan aku beriman. Secara bahasa katanya maknanya sama. Syekh menjelaskan, sudah kita jelaskan bahwa ini enggak benar, enggak tepat, ya. Bahkan iman fil lughah, ya, iman dalam lughah itu saja al-iqrar bi syai', pengakuan dengan sesuatu. Antasdiqin bihi, karena sudah membenarkan dengannya. Ya, bidalil, dengan dalil, engkau mengatakan amantu bikadza, aku beriman dengan ini. Wa aqrartu bikadza, aku mengakui dengan ini. Wa sadaqtu fulanan, kalau sudah terkait dengan si fulan maka kita kenakan sadaqtu. Jangan kita mengatakan amantu fulanan, aku beriman dengan si fulan, tidak. Artinya di sini bahwa kata-kata iman itu ternyata lebih dalam daripada tasdiq, lebih dalam dia. Begitu ya. Idzan, oleh karena itu, fal imanu yatadammanu ma'na zaidan an mujarrad tasdiq. Maka iman itu mengandung makna yang lebih hanya dari sekedar hanya tasdiq, pembenaran. Jadi al-iman, kepercayaan. Kan iman itu percaya gitu kan. Iman itu ternyata dalam bahasa Arab itu mengandung makna yang lebih daripada sekedar membenarkan. Gitu ya.
Kenapa? Karena iman itu iqrar, pengakuan, wal i'tirab. Ya, al-iqrar itu pengakuan. Al-i'tirab sama pengakuan. Al-mustalzim lil qabul lil akhbar, yang mengkonsekuensikan lil qabul lil akhbar, untuk menerima berita-berita, wal id'an, dan tunduk lil ahkam, tunduk untuk hukum. Jadi maksudnya ternyata makna iman itu lebih daripada sekedar tasdik, pembenaran. Artinya lebih dalam dia. Ya, kata iman itu lebih dalam daripada kata-kata tasdik. Kenapa? Karena iman itu artinya adalah pengakuan yang mensekuensikan, pengakuan yang mengkonsekuensikan, yang mengharuskan menerima berita dan tunduk kepada hukum. Ini dia. Jadi berita diterima dan hukum dijalankan, gitu. Hadal iman, inilah iman. Ya, amma mujarradu an tu'mina bi anna Allah mawjud. Adapun hanya sekedar engkau beriman bahwasanya Allah itu ada, fahadha laisa bi imanin. Ini bukan iman yang benar. Kalau hanya beriman, oh aku yakini Allah itu ada. Enggak. Ini belum dikatakan iman yang sesungguhnya. Hatta yakuna hadal imanu mustalziman lil qabuli fil akhbar. Sehingga iman ini yang dimaksud, yang dikatakan iman yang mengharuskan, yang mengkonsekuensikan menerima fil akhbar, menerima semua berita, wal id'an fil ahkam, dan tunduk kepada hukum. Wa illa falaysa imanan. Kalau enggak begitu maka enggak dinamakan iman. Masya Allah ya. Jadi iman ini terukur dia, ya, terukur dari sisi dari sisi kedalamannya, ya, dan dari sisi konsekuensinya. Kita tahu bahwa iman artinya pengakuan, ya, yang ternyata mengharuskan dia menerima berita-berita yang ada dan dia melaksanakan hukum-hukum yang ada. Ini baru dikatakan iman. Jadi kalau orang yang mengatakan aku beriman adanya Allah hanya sebatas itu, enggak. Sehingga dia membenarkan semua yang datang dari Allah dan Rasulnya, dan dia mengamalkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ini baru dikatakan iman. Jadi ternyata iman ini secara teori mungkin mudah gitu kan, tapi prakteknya tunggu berat. Karena kalau nggak begitu kata Syekh, ini bukan iman. Wal imanu billahi yatadhammanu arba'ata umurin. Beriman kepada Allah harus terpenuhi harus terkandung empat perkara. Pertama, al imanu biwujudihi subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Udah beriman gak kita adanya Allah? Udah. Ya. Wal imanu birububiyatihi. Dan kita beriman dengan rububiyahnya Allah. Al-infirad birububiyah. Bahwasanya Allah Maha Esa dengan rububiyahnya. Maksudnya rububiyah di sini adalah kita beriman bahwasanya Allah yang Maha menciptakan, Allah yang Maha menghidupkan, Allah yang mengatur rezeki, Allah yang mengatur jagat raya ini, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dia. Jadi kita beriman bahwasanya bi'annallahul khaliq, bahwasanya Allah yang Maha menciptakan, ya. Kemudian al-mudabbir, Allah yang Maha mengatur. Ar-razik, Maha memberikan rezeki. Al-muhyi al-mumit, yang menghidupkan dan mematikan. Ini dia rububiyah. Jadi kita beriman dengan adanya Allah, beriman dengan rububiyahnya, beriman dengan infiradihi biduluhiyah. Kita beriman dengan kemahasaan Allah dalam uluhiyahnya. Uluhiyahnya maksudnya apa? Kita beriman, ya, meyakini bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadahi dengan benar, yang tidak ada sekutu baginya. Ini dia. Bahwa peribadatan itu hanya milik Allah dan kita harus ikhlas dalam beribadah tersebut. Ini dia. Jadi hanya kita beribadah kepada Allah yang tidak sekutu baginya. Ini dia disebut dengan al-iman bil uluhiyah. Kemudian wal iman bi asma'ihi wa sifatihi. Beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi ada 4 hal, ya, harus terpenuhi di sini. La yumkin an yatahaqqaqal imanu illa bidzalik. Enggak mungkin seorang itu dikatakan beriman kepada Allah kecuali yang 4 perkara ini ada dalam dirinya. Beriman dengan adanya Allah, beriman dengan rububiyahnya Allah, beriman dengan uluhiyahnya Allah, beriman dengan asma dan sifatnya. Ini akan ada penjelasan dan keterangan selanjutnya. Faman lam yu'min biwujudillah, maka barang siapa yang tidak beriman dengan adanya Allah, falaysa bimu'minin, maka dia bukan orang beriman. Wa man amana biwujudillah la bi infiradihi birubiyah falaysa mu'minin. Barang siapa yang beriman kepada Allah, tetap dengan barang siapa yang beriman dengan adanya Allah. Tadi kan dikatakan barang siapa yang tidak beriman dengan adanya Allah. Adanya Allah jadi nggak beriman, maka dia bukan orang beriman. Dan barang siapa yang beriman dengan adanya Allah, dia yakini bahwa Allah itu ada. Tapi la bi infiradihi birubiyah, dia tidak meyakini bahwasanya Allah Maha Esa dalam rububiyahnya.
Dia nggak meyakini bahwa hanya Allah yang mampu menciptakan, hanya Allah yang maha mencipta, hanya Allah yang maha memberikan rezeki. Dia nggak meyakini itu. Falaysa bimu'minin, maka dia bukan orang beriman. Wa man amana billahi wa infiradihi birububiyah la bil uluhiyah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan adanya Allah, beriman dengan rububiyah Allah, tapi la bil uluhiyah, tapi dia tidak beriman dengan uluhiyah. Artinya dia tidak beriman bahwasanya hanya Allah yang berhak diibadah dengan benar. Enggak beriman seperti itu dia. Bagaimana? Falaysa bimu'min, maka ini bukan orang beriman. Padahal dua-dua diimaninya kan. Beriman dengan adanya Allah, beriman dengan rububiyahnya Allah, enggak. Wa man amana billah wa infiradihi birububiyah wa bil uluhiyah lakin lam yu'min bi asma'ihi wa sifatihi. Barang siapa beriman kepada Allah dan keesaannya Allah dan rububiyahnya dan uluhiyahnya, tapi tidak beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, falaysa bimu'minin, bukan dia juga orang beriman. Wa in kana al-akhir fihi man yuslab anhul iman bil kulliyah wa fihi man yuslab anhu kamalul iman. Ya, wa in kana al-akhir, meskipun yang terakhir yang terakhir yaitu terkait dengan asma dan sifat itu, ada orang-orang yang dihilangkan darinya iman bil kulliyah dengan keseluruhan, ya, karena terkait dengan asma dan sifat. Wa fihi man yuslab anhu kamalul iman, dan di antara mereka ada yang dihilangkan darinya kesempurnaan iman. Ini terkait dengan i'tiqad dengan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tegaskan lagi bahwa siapa yang beriman dengan adanya Allah, siapa yang beriman dengan rububiyahnya Allah, siapa yang beriman dengan uluhiyahnya Allah, siapa yang beriman dengan asma dan sifatnya, inilah orang beriman yang sebenarnya. Terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, orang yang tidak beriman dengan itu, ada yang satu kurang. Umpamanya, dia beriman adanya Allah, adanya uluhiyah, adanya rububiyah, tapi nggak beriman dengan asma sifat. Ini berbahaya. Ya, sekalipun kata Syekh yang terakhir ini terkait dengan asma dan sifat ini ada dua kelompok. Ada kelompok yang imannya hilang secara keseluruhan, artinya dia keluar dari Islam. Ada yang dihilangkan hanya kamalul iman, kesempurnaan imannya. Ikhwati billah azani Allah ta'ala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, yang masih setia tentunya mengikuti acara dan kajian kita ini, ya. Ini memang kajiannya berat, ya, syarah al-aqidah al-wasatiyah. Maka butuh kita kesabaran dan konsentrasi, ya, agar kita bisa agar kita bisa paham dan mengerti tentang masalah akidah yang sangat penting ini. Baik. Al-imanu biwujudihi, beriman dengan adanya Allah. Idza qala qailun, apabila ada yang mengatakan, mad dalilu ala wujudillahi azza wa jalla, apa dalilnya tentang adanya Allah? Apa dalilmu bahwasanya Allah itu ada? Kan itu. Apa dalil Anda bahwasanya Allah itu ada? Qulna, kita katakan, ad-dalilu ala wujudillah al-aqlu wal hissu wal syar'u. Dalil adanya Allah itu bisa dilihat dari secara akal, wal hissu secara panca indera, wa syara' dan syara'. Salah satun kulluha tadul ala wujudillah. Tiga-tiga ini menunjukkan adanya Allah. Wa in syi'ta, jika engkau mau, fazid al-fitrah. Jika engkau mau, tambahkan al-fitrah. Artinya fitrah bawaan manusia memang mengakui adanya Allah. Fatakunu dalail ala wujudillah arba'atun. Fatakunu dalailu ala wujudillahi arba'atan. Maka dalil-dalil yang menunjukkan adanya Allah itu 4. Dari 4 sisi, ya. Al-aql, ya, al-hissu, akal dan panca indera, wal fitrah dan fitrah, wa syara' dan syariat. Wa akharna syar'a, dan kita mengakhirkan syariat, la li'annahu la yastahiqul taqdim, bukan karena dia tidak berhak untuk didahulukan, lakin li'annana nukhatibu man lam yu'minu bi syara'. Tapi kita di sini adalah, kata Syekh, ya, kita berbicara dengan orang-orang beriman dengan syariat. Jadi kenapa kita mengakhirkan syariat? Kenapa enggak syariat dulu, baru akal, baru al-hissu, baru fitrah? Justru syariat kita akhirkan. Bukan kita mengakhirkan karena dia nggak berhak untuk didahulukan, bukan. Tapi kita ini, kata Syekh, nukhatibu, kita mengajak bicara man la yu'minu bisyara'i, orang-orang yang tidak beriman dengan syariat. Maka kita dahulukan dulu akal, kita dahulukan dulu hissu, panca indera, fitrah, baru syariat. Karena kita berhadapan dengan mereka-mereka yang nggak yakin dengan syariat. Jadi syariat kita akhirkan. Gitu kira-kira, ya. Baik. Kita yang pertama. Fa'amma dalalatul aqli panaqul, adapun dalil akal, ya, bahwa Allah itu ada. Panaqul, maka kita katakan, hal wujudu hadhil kainat binafsiha. Apakah adanya semua yang ada di dunia ini, di seantero dunia ini, ya, langit dan bumi ini, binafsiha, sendirinya, awujidat hakadha sadafatan, ya. Hal wujudu hadhil kainat binafsiha. Apakah semua yang ada di dunia ini jadi dengan
jadi dengan dia sendiri yang menjadikannya, ya. Hal wujudu hadil kainat binafsiha, apakah adanya, ya, alam ini sekitarnya, ya, semualah ini yang ada dunia, ada lautan, ada gunung, ada bumi, semuanya. Apakah ini dijadikan dirinya sendiri yang menjadikannya? Awujidat hakada sodapatan, atau didapati ini semuanya sodapatan secara kebetulan aja, udah sodapatan artinya secara kebetulan ada, udah selesai gitu. Tiba-tiba aja ada gitu, ya, tanpa ada apa-apa, tiba-tiba ada aja gitu. Apakah begitu? Fa in qulta wujidat binafsiha, ya, maka jika engkau mengatakan wujidat binafsiha, dia didapati dengan dirinya, artinya dia itu melahirkan dirinya sendiri, dia menciptakan dirinya sendiri. Fa mustahilun aqlan, ini secara akal mustahil. Manamat hiya ma'dumatan, selama dia tidak ada. Kaifa taqulu mawjudatan wa hiya ma'dumah? Bagaimana dia bisa ada sementara dia tidak ada? Artinya bagaimana dia bisa mengadakan dirinya sendiri sementara sebelum ada dia adalah orang nggak ada. Ya. Contoh lautan. Sebelum diciptakan oleh Allah dulu, dia kan nggak ada. Bagaimana dia bisa menciptakan dirinya sendiri? Al-ma'dum laysa bi syai'in hatta yujad. Yang sesuatu yang tidak ada, ya, tidak mungkin dia mengadakan sesuatu sehingga dia ada. Begitu, ya. Idzan la yumkin an tujad nafsaha bi nafsiha. Jadi nggak mungkin dia mengadakan dirinya sendiri, nggak mungkin. Jadi dia melahirkan dirinya sendiri tidak mungkin, ya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya waktu kita sudah berakhir. Nanti insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan terkait dengan ini. Kita akan melihat dalil secara akal tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Baru nanti dalil hissi, kemudian fitrah dan syariat. Insyaallah taala ikuti terus dan sabar terus, ya, pantangi terus kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah, Syarah Aqidah Al-Wasatiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan pemahaman yang baik dalam beragama sehingga kita bisa istiqamah menjalankan semua perintah Allah sampai nanti ajal menjemput kita. Hadza wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.